Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring pada pertemuan pertama pada pagi hari ini. Semoga kalian di rumah tetap sehat dan tetap bersemangat dalam menjalani pembelajaran kali ini. Nah, untuk pembelajaran kimia sama seperti semester yang lalu, saya tetap menerapkan dua metode pembelajaran, yaitu daring dan tatap muka jika nanti diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, untuk kode atau Google Classroom itu tetap saya pakai pada Google Classroom tahun kemarin, tetap sama, kodenya tetap sama. Jika ada yang bilang boleh japri saya, nanti saya share kembali. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai senyawa karbon. Nah, untuk mensiasati kurangnya jam pembelajaran karena untuk pandemi ini kita tidak tahu kapan akan berakhirnya, maka nanti sesekali saya walaupun masih tatap muka akan tetap saya beri materi dalam Google Classroom. Jadi saya harap dengan sangat untuk anak-anak semua, baik yang di pondok maupun non pondok, untuk bisa mengakses bagaimana caranya. Bagaimanapun caranya, kalian harus bisa akses itu. Entah itu pinjam temannya atau nanti boleh koordinasi dengan Labcom supaya biar kalian tidak terlambat atau tidak tertinggal dari teman-teman yang lain gitu. Karena saya yakin untuk tahun ini juga pembelajaran kita hanya satu kali pertemuan, sedangkan materi yang akan kita ulas itu banyak sekali karena sudah penjurusan yang kelas 11 ini sudah mulai banyak materi yang akan harus disampaikan agar kelas 12 nanti tidak terlalu tertinggal. Terus untuk pertanyaan atau untuk penjelasan lebih jelas, kalian bisa japri saya secara personal saja, tidak usah di grup gitu. Karena apa? Karena kalau saya sempat, insya Allah saya balas. Kalau agak telat berarti memang kondisinya itu ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan gitu aja ya. Nah, untuk pembelajaran pertama yaitu senyawa karbon, nanti akan ada beberapa slide yang akan kita pelajari di sini. Nanti tidak usah semua, tapi hanya pengenalan saja dulu untuk latihan soal dan sebagainya, nanti menunggu modul dibagikan gitu ya. Kita mulai materi pada pagi hari ini yaitu senyawa karbon. Saya kecilkan dulu kameranya. Ya, masih kurang. Nah, di sini perbedaan antara senyawa karbon dan senyawa hidrokarbon. Senyawa karbon adalah senyawa yang tidak hanya mengandung unsur karbon dan hidrogen, tetapi juga unsur lain seperti oksigen, nitrogen, sulfur maupun fosfor atau unsur-unsur halogen. Sedangkan senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang hanya mengandung karbon dan hidrogen. Nah, ini adalah contoh-contoh senyawa karbon. Ini adalah senyawa hidrokarbon.
Jadi intinya senyawa karbon itu adalah senyawa yang di dalamnya terdapat unsur C dan H sebagai intinya. Walaupun senyawa karbon tidak hanya karbon dan H, tetapi ada unsur-unsur lain. Sedangkan senyawa hidrokarbon itu hanya mengandung unsur karbon dan hidrogen. Contohnya alkana, alkena, dan alkuna. Nah, yang akan kita bahas pada semester ini yaitu senyawa hidrokarbon. Senyawa karbon akan kita bahas pada kelas 12 semester 2. Jadi nanti fokus kita adalah ke senyawa hidrokarbon, yaitu ada senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Selanjutnya ciri khas atau kekhasan atom karbon yang dimiliki itu yang pertama yaitu elektron valensi atom karbon adalah 4 sehingga membentuk 4 ikatan kovalen. Jadi C itu nomor atomnya adalah 6, maka ketika dikonfigurasi akan membentuk konfigurasi dengan jumlah elektron valensi sama dengan 4, sehingga ketika membentuk suatu ikatan dia akan memiliki 4 buah ikatan kovalen gitu. Karena apa kovalen bukan ion? Karena karbon merupakan unsur non logam gitu ya. Selanjutnya dapat membentuk rantai karbon, yaitu dengan atom C1 dengan atom C yang lain itu membentuk rantai karbon. Nah, contohnya sini adalah C3H8 atau propena. Ini merupakan ikatan dari alkana dengan rantai tunggal. Ikatan rangkap, enggak ada ikatan rangkapnya, ikatannya adalah ikatan tunggal. Ini butena. Terus istilah-istilah dalam rantai atom karbon atau rantai karbon. Istilah yang pertama adalah rantai alifatik. Rantai alifatik itu merupakan rantai atom karbon yang terbuka. Contohnya yang tadi. Nah, ini merupakan rantai karbon terbuka karena nanti ketika atom C itu melepas H, atom H di sini bisa diganti atau disubstitusi dengan atom lain. Maka dinamakan rantai alifatik. Sedangkan rantai atom karbon yang tertutup disebut rantai alisiklik. Berarti alisiklik itu berarti dia memutar gitu ya. Selanjutnya rantai karbon yang berhubungan dengan ikatan tunggal disebut rantai jenuh. Jadi ada ikatan jenuh, ada ikatan tak jenuh. Kalau jenuh itu adalah ikatannya tunggal, tak jenuh itu rangkap. Contohnya ini yang pertama, ini jenuh karena dia ikatannya tunggal. Sedangkan yang ketiga ini tak jenuh karena ada ikatan rangkap 2. Ini rangkap 2. Nah, ini siklik. Ini siklik, ini alisiklik ya. Jenis-jenis atom C. Ada atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan melalui gambar yang akan saya jelaskan seperti ini. Benar, saya setting dulu kameranya biar agak lebih besar gitu ya. Jelas enggak? Ya. Mengenal jenis atom C. Jadi ada primer, sekunder,
tersier, dan kuartener. Apa itu atom C primer? Atom C primer itu adalah atom C yang mengikat satu buah atom C yang lain. Jadi tangan yang satunya, tangan ini itu mengikat C lainnya, sedangkan tangan yang lainnya mengikat atom lain selain C. Kalau sekunder itu adalah dua buah atom C lain. Jadi ini disebut primer. Kalau C mengikat dua atom C lain disebut sekunder. Primer biasanya dilambangkan dengan angka 1, sekunder 2. Kalau tersier berarti 3. Nah, ini tersier. Ini berarti tersier. Kalau kuartener berarti 4. Nah, ini adalah kuartener. Nah, ini kuartener. Nah, contoh dalam ikatan, misalnya ikatan C4H8. Misalnya tidak lurus, misalnya saya buat bebas ya, yang penting butena. Ini butena. C1, 2, 3 misalnya. Sini 4. Nah, misalnya seperti ini. C itu tangannya kan 4. Berarti kalau ini rantai C, ini disebut rantai atom C. Rantai karbon. Nah, pada rantai karbon ini kita bisa menunjukkan mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier. Nah, untuk rantai atom C itu kan tangannya 4, seperti keistimewaan tadi ya. Keistimewaan atom C itu memiliki 4 ikatan kovalen. Sehingga kalau rantai C sini baru 1, berarti kurang 3 kasih H3. Sini tangannya ada 1, 2, 3, berarti kurang 1, berarti kasih H1. Ini H3, ini H3. Nah, atom C yang mengikat satu buah atom C lain disebut atom karbon primer. Berarti sini atom karbon primer. Ini juga atom karbon primer. Ini juga atom karbon primer. Jadi atom karbon primer itu adalah atom karbon yang hanya memiliki satu ikatan atom C lain. Sedangkan yang tengah ini berapa ikatan C dengan C yang lain? Ada 1, 2, 3. Jadi kalau ada 3 buah atom C yang terikat dalam satu atom C lain, berarti C yang di pusat ini disebut atom karbon tersier. Nah, ini primer. Primernya berarti ada 1, 2, 3. Berarti primernya ada 3, tersiernya ada 1. Nah, ini atom C. Disebut atom karbon primer, sekunder, dan tersier. Gitu ya. Nah, contoh berikutnya, nah, yang sekunder seperti apa, Bu? Seperti ini, misalnya C6H12. 1, 2, 3, 4, 5. Sini 6. 6-nya di mana ya? Di sini aja. 6 kan boleh. Yang penting C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tentukan atom primer, sekunder. Nah, untuk primer berarti C yang terikat satu buah atom C lain. Berarti ini primer, primer, primer,
primer. Berarti primernya ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Sekunder berarti yang mengikat 2 atom C lain, berarti ini namanya sekunder karena mengikat C yang sebelah kiri dan C sebelah kanan, disebut sekunder. Berarti sekunder selain itu ada lagi enggak ada, berarti cuma 1. Terus yang tengah ini sebut C apa? Ini 1, 2, 3, 4, berarti kuartener. Berarti ini disebut atom karbon kuartener 4, berarti ada 1. Nah, ini contoh dari atom karbon primer, sekunder, dan tersier. Mungkin kalau ada yang belum jelas bisa komen di bawah komentar gitu ya. Selanjutnya, nah ini adalah contohnya. Nah, tentukan jumlah atom karbon primer, P itu primer, CS itu sekunder, T itu berarti tersier, K itu berarti kuartener. Nah, ini ada 1, 2, 3, ada 3 buah soal. Saya contohkan yang pertama. Yang pertama primer itu yang 1, 2, 3, 4, berarti ada 4. Sekunder berarti 2 berarti di sini. Nah, gitu. Berarti ada 1. Tersier ini ikatannya kurang ke belakang, ini tangannya di sini. Untuk lebih jelasnya besok aja menunggu buku panduan atau LKS kalau sudah dibagikan ya. Ini hanya pengenalan, jadi setidaknya kita sudah dapat bekal sebelum pembelajaran tatap muka langsung. Jadi tujuan saya kenapa materi selalu dimasukkan dalam daring, karena apa? Karena ketika kita pembelajaran tatap muka, setidaknya sebelum kalian masuk itu kalian sudah tahu, sudah pernah tahu gitu. Jadi setidaknya itu. Nah, selanjutnya senyawa hidrokarbon yang kita bahas itu ada alkana, alkena, dan alkuna. Alkana itu tunggal, ikatannya 1, alkena itu rangkap 2, alkuna itu rangkap 3. Nah, itu nanti ada datanya. Nah, seperti ini misalnya rumus alkana, ada metana, untuk C-nya 1 disebut metana, C-nya 2 disebut etana, C3 disebut propana, 4 butana, 5 pentana, 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, 10 dekana. Nah, untuk alkena dan alkuna itu nanti mengikuti rumus alkilnya ini. Kita lihat lagi rumus alkilnya, rumus molekulnya. Kalau alkana berarti CnH2n plus 2. N-nya itu apa? Jumlah atom C-nya berapa? Kalau atom C-nya 2 berarti C2, H-nya berapa? H2 dikali N berarti 2 dikali 2 4 ditambah 2 berarti hanya totalnya ada 6. Lihat di sini. Nih C2H6. Gitu ya. Kalau C-nya 5 berarti C5 H2 dikali 5 10 ditambah 2 berarti
hanya ada 12. Kita cek apakah C5 hanya 12. Nah, seperti itu. Jadi untuk menentukan atom H itu sesuaikan dengan rumus molekulnya. Gitu ya. Untuk alkena dan alkona tinggal dikalikan saja. Udah. Mungkin itu dulu video pembelajaran dari saya. Nanti akan saya share untuk materi tambahan. Jadi nanti dari akun YouTube lain tidak apa-apa, hanya referensi untuk belajar. Jadi nanti saat pembahasan soal, nanti saya akan bahas soalnya sama seperti ini dalam video ini. Jadi nanti langkahnya atau nanti bisa dilihat gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari saya untuk pembelajaran daring pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.